Di video kali ini kita akan membahas my first UI UX design portfolio. Sedikit intro, nama aku Cendekiel Vieta Nazalia, salah satu fellowship UI UX design dari Narasi TV yang berkolaborasi dengan Binar Academy. Thank you Narasi TV. Thank you Binar Academy. Dalam video kali ini, aku akan sharing pengalaman selama meriset untuk purpose suatu fitur atau produk. Before that, I would say thank you. I couldn't have done it without my strong team, Mbak Jihan, Mbak Wilda, Mbak Nala, and our leader Mas Alfi. Dan yang tidak kalah sabarnya ya menghadapi tim ini dalam proses belajarnya, ada fasilitator kita Mas Rashid. Thank you banget, aku nggak tahu cara mendeskripsikan terima kasih aku atas ilmu yang udah dikasih. And last but not least, juga 73 partisipan yang terlibat dalam riset kali ini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja, let's get started. Welcome to my Behance. Nanti untuk linknya aku bakal taruh di description box ya. Nah, concern di riset kali ini adalah drive-in concert feature dengan tagline I wanna watch the concert live with health protocol. Tapi sebelum itu aku mau highlight dulu ya bahwa riset kali ini tuh nggak ada afiliasinya sama sekali sama Gojek dan Gotix. Jadi ya ini murni untuk belajar aja gitu. Sebelum itu aku mau intro dulu nih. Jadi kemarin after sebar kuesioner yang pertama, akhirnya diketahuin bahwa 40 responden kita itu menggunakan Gotix. Jadi persentase sisanya itu menyebar di Loket, Raja Karcis, dan lain-lain. Oleh karena itu, akhirnya kita ambillah Gotix ini sebagai bahan study case, seperti itu. Nah, untuk definisinya dulu deh, kita kenalan dulu sama Gotix. Apa sih Gotix ini? Jadi Gotix ini adalah suatu layanan pemesanan tiket yang on demand untuk berbagai pilihan menonton seperti film dan juga acara lainnya. Dan Anda dapat membeli tiket ini dengan mudah melalui Gotix. Lebih lengkap about Gotix, teman-teman bisa banget buat klik website yang udah aku taruh di bawah. Jadi riset ini tuh bermula pada tanggal 3 Desember ya teman-teman, pada tahun 2021 kemarin. Di Gold Class kemarin itu kami mendapatkan project briefnya langsung dari fasilitator yaitu Mas Rashid. Berikut ini adalah ringkasan dari project briefnya. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun semenjak pandemi melanda Indonesia, secara singkat membuat industri musik di Indonesia itu harus menata kembali ulang alur bisnis mereka. Di antara cara mereka untuk tetap berkarya adalah melakukan konser secara daring atau online. Namun tidak ayal ini menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya ya tidak terjual tiket sesuai target, kemudian kurang menyatunya antara musisi dan para penikmat musik, kemudian juga sehingga mereka membutuhkan yang namanya dibukanya kembali konser offline atau diizinkannya kembali konser musik secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum lebih jauh mungkin aku coba perkenalkan dulu ya our team dan tools apa aja yang kita gunakan dan apa aja sih yang kita lakukan di riset kali ini. Mungkin yang pertama aku bakal kenalin ada yang namanya Mas Alfi Syarichan, ini adalah leader kita. Kemudian ada saya sendiri Cendekiel Vieta Nazalia, kemudian ada juga Mbak Jihan, ada Mbak Nala, dan juga ada Mbak Wilda. Untuk toolsnya sendiri ini yang kami gunakan. Yang pertama itu ada Figma, ini untuk pembuatan hi-fi dan PPT. Kemudian juga ada Whimsical, ini kami gunakan untuk wireframe dan juga bisa digunakan untuk flowchart. Kemudian juga ada Maze, ini untuk usability testing. Kemudian juga ada Miro, ini kami pakai untuk mendesain beberapa template. Dan yang terakhir ada Notion untuk report daily task. Apa yang kami lakukan selama periode Gold Class kemarin itu adalah research on user, design and interface, dan juga prototyping testing. Untuk tahap yang kami lalui tadi dimulai dari tahap empathize, di mana itu terdiri dari tahap survei dan in-depth interview. Kemudian go to tahap define, di mana kami coba definekan problem statementnya, POV-nya apa, dan juga home IQ-nya bagaimana. Kemudian langsung masuk lagi ke tahap ideate, di mana pembuatan flowchart dan information architecture atau IA berdasarkan dari tahapan define tadi. Kemudian setelah itu, setelah terbuat flowchart dan IA-nya, kita bisa mulai masuk ke prototyping untuk mulai mendesain wireframe dan hi-fi-nya. Dan yang terakhir kami masuk ke tahap validate untuk memvalidasi atau mengetes apakah prototipe yang dibuang ini work or not gitu. Oke, untuk pengerjaannya sendiri semua tahapan tadi kami lakukan selama 8 minggu, dimulai dari awal Desember hingga pertengahan Januari. Ya kita coba kupas satu-satu ya ini tahapannya.
Kita coba kupas satu-satu. Yang pertama itu ada tahapan empathize. Nah, tahapan empathize ini kami mengadakan penelitian kuantitatif ya, yang dilakukan selama 2 hari. Di mana pada tanggal 4 Desember itu kami membuat sebuah draft kuesioner, dan pada tanggal 5 Desember kami menyebarkan kuesioner menggunakan tools Google Form. Didapatkanlah 73 responden mengisi kuesioner dengan ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kamu pernah menonton konser? Jawabannya adalah 50% dari koresponden kami pernah menonton secara offline. Kemudian 21% itu pernah juga secara online. Dan sisanya itu nggak pernah sama sekali. Kemudian apakah mereka tertarik nih untuk menonton konser drive-in? Jawabannya adalah 66,7% menjawab iya. Kemudian untuk alasan kenapa membeli tiket melalui aplikasi itu so many reason. Yang pertama, mudah digunakan, banyak promo, dan banyak pilihan metode pembayaran. Kemudian mereka berharap apa sih dari konser drive-in ini? Yaitu diantaranya penyemprotan desinfektan, audio support, order makanan dan minuman, set panggung yang dapat dilihat dari mana saja, serta pembatasan penonton di dalam mobil. Nah, dari hasil kuesioner tadi kami coba sintesiskan sehingga didapatkanlah sebuah pain point, yaitu sebagian besar pengguna pernah menonton konser secara langsung. Namun di sisi lain, situasi pandemi COVID-19 itu menimbulkan kekhawatiran jika dilaksanakan secara offline. Maka dari itu, user ini mengharapkan sebuah konser yang dapat dilihat semua orang, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, dari tahap research kuantitatif tadi, kami coba untuk mengerucutkan user atau istilahnya sintesis. Kita sintesiskan untuk mencari user potensialnya berdasarkan objective research yang udah kami tentukan sebelumnya. Yang pertama itu adalah user Gothics. Mereka adalah pengguna Gothics karena data terbanyak ya, jadi usernya sebagian besar itu menggunakan Gothics. That's why untuk potensial usernya kita masukkan yang untuk user Gothics saja. Kemudian pernah memiliki pengalaman menonton konser, baik itu offline maupun online. Kemudian juga bersedia nih menonton konser drive-in selama masa pandemi. Dan yang terakhir, memiliki ketertarikan untuk menonton konser drive-in. Nah, dari tahapan ini, berdasarkan kriteria tadi, didapatkanlah 12 user untuk lanjut ke tahap in-depth interview. Di mana 12 ini nanti dibagi lagi menjadi 5 user untuk tahap pretest, kemudian 5 lagi untuk tahap in-depth. Kemudian sisa 2-nya itu untuk cadangan jika masing-masing user di tahap in-depth dan pretest itu berhalangan untuk hadir. Oke, gimana melakukan tahapan in-depth interview ini? Jadi kita harus melakukan pretest dengan 5 user pertama untuk mengecek apakah soal yang kita buat dan mau dibawa ke tahapan in-depth interview ini itu udah cukup jelas atau tidak menimbulkan jawaban yang ambigu. Serta juga nggak too leading ke user ya, jadi nggak kayak ngarahin user gini loh yang kita inginkan gitu, nggak boleh banget gitu. Kemudian karena kita tuh pengen banget jawabannya tuh pure, memang itu keresahan yang dirasain sama user. Kemudian pada tanggal 9 Desember kami langsung melakukan in-depth interview. Jadi pada tahapan itu dilakukan untuk menggali insight lebih dalam lagi dari tahapan kuesioner yang telah mereka lakukan. Dan juga memvalidasi nih, apakah benar nggak sih pain point yang kami buat tadi tuh real banget dirasain user gitu ya. Jadi memvalidasi kebutuhan fitur konser drive-in yang ingin dibawa ke dalam penelitian ini. Lalu setelahnya kami langsung melakukan sintesis in-depth interview. Jadi hasil setelah in-depth interview itu kami kelompokkan berdasarkan pertanyaan dan usernya, dan setiap user itu diberi warna beda-beda gitu ya. Nah, ini tuh dilakukan untuk memudahkan menetapkan tingkat prioritas setiap insight ke dalam 3 tingkatan berdasarkan seberapa sering sih pengguna menyebutkan masalah itu di dalam in-depth interview tadi. Atau di UX itu namanya ya di dalam affinity diagram ya. Jadi pembuatannya itu kami lakukan pada tanggal 13 Desember pada malam harinya itu. Kemudian berdasarkan hasil in-depth interview tadi, maka didapatkanlah affinity diagramnya nih gitu. Yang dimana untuk top level priority-nya itu user ini menginginkan adanya order makanan dan minuman yang disediakan di konser drive-in. Kemudian juga mereka menginginkan kriteria mobil yang boleh masuk ke area nonton konser itu ya cuman mobil-mobil keluarga aja gitu. Kemudian protokol kesehatan dalam konser drive-in ini itu meliputi penggunaan masker, vaksin dosis minimal 1 kali, penyemprotan disinfektan pada mobil, dan juga pembatasan penumpang di dalam mobil. Kemudian untuk second level priority-nya itu user berharap bahwa audio ini dapat terdengar jelas secara langsung baik dari stage maupun di dalam mobil. Oke, dan yang terakhir itu juga ada beberapa insight dari user, yaitu untuk penataan panggung itu berada di tengah sehingga mobil itu mengelilingi panggung. Kemudian diberikan jalur akses keluar masuk mobil untuk pengaturan parkir, dan
Ada juga penyediaan masker dan hand sanitizer. Dan yang terakhir itu diinformasikan kepada penonton terkait pembatasan waktu masuk venue-nya. Seperti gambaran seperti apa sih user di riset kali ini, maka dibuatkanlah user persona. Dan yang paling penting dalam pembuatan user persona, teman-teman harus memastikan nih bahwa goals dan frustration yang dari user itu sesuai nggak sih sama objektif kita. Kalau nggak sesuai berarti mereka sebenarnya bukan potensial user teman-teman gitu. Jadi ketika membuat user persona, pastikan goals dan frustration user itu sesuai dengan objektif yang diberikan di project brief. Untuk membuat user persona ini banyak sekali ya versinya teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing di risetnya masing-masing. Namun di riset kali ini kami hanya memasukkan nama, kemudian juga statusnya dan sebuah kalimat keresahan yang diberikan user, demografinya, goals dan juga frustrationnya dari masing-masing user. Jadi teman-teman bisa baca sendiri kali ya ketuk ketiga user yang ada. Kemudian kita masuk ke tahap define. Nah, tahapan ini dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021. Dimulai dengan mendefine problem statement berdasarkan objective brief yang sudah divalidasi dengan keresahan user. Maka didapatkanlah problem statement sebagai berikut, yaitu user membutuhkan sebuah fitur yang dapat memudahkan dalam memesan tiket konser offline di masa pandemi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun tahapan selanjutnya adalah pembuatan POV yang terdiri dari user, need, dan insight, di mana usernya sendiri adalah penonton yang bersedia menghadiri konser musik di masa pandemi, yang mana mereka membutuhkan aplikasi GoTix yang dapat memfasilitasi konser dengan protokol kesehatan yang memadai. Dan insight yang didapatkan adalah setelah masuk ke aplikasi GoTix, user ini memiliki keresahan saat menonton konser di kala pandemi. Maka mereka membutuhkan suatu konsep baru nih, yaitu konser drive-in dengan berbagai penunjang seperti audio, F&B, dan protokol kesehatan, serta dapat meyakinkan user untuk boleh loh nonton kembali di masa pandemi gitu. Berdasarkan POV tadi, maka dibuatkanlah suatu homaikui. Apa sih homaikui ini? Nah, homaikui ini tuh sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjawab keresahan-keresahan user. Nah, sebagai UI UX researcher, teman-teman juga dapat mengajukan banyak banget solutif yang sesuai dengan objektif research-nya. Jadi adapun homaikui yang kami tawarkan sebagai berikut, yaitu bagaimana sih jika user memesan konser drive-in ini saat pertama kali membuka aplikasi, yaitu dimulai dengan membuka aplikasi, kemudian memilih mobil yang akan digunakan untuk menonton konser, lalu memilih kategori tiket, menentukan jumlah penumpang dan identitas diri, checklist membuka aplikasi, memilih konser tiketnya, memilih tipe mobil yang akan mereka bawa, kemudian pilih kategori tiketnya juga, kemudian memasukkan nomor mobil dan juga identitas diri, kemudian pilih checklist audio FM. Jika mereka ingin bisa order food and drink juga, kemudian juga order review, payment method, payment description, lalu baru pencetakan tiket. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah tahapan ideate. Nah, tahapan ideate ini akan aku coba bawakan di part 2 dari video ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.